Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Partai Banteng melalui juru bicaranya yang bernama Guntur Romli sepertinya semakin panik, semakin stres, bahkan semakin ketar-ketir atas kinerja yang sangat luar biasa dari Mas Wapres Gibran. Karena ternyata Mas Wapres ini sudah mengunjungi ratusan titik di Indonesia selama beliau menjabat untuk mengawal program prioritas pemerintah. Secara otomatis Mas Wapres dekat dengan masyarakat, berkunjung, ketemu tatap muka dengan masyarakat. Dan Partai Banteng tidak suka ini, teman-teman. Karena Mas Wapres Gibran bisa semakin menyala gitu ya kan, dan mereka semakin terancam. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bung Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan, lagi-lagi membela Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo dalam kasus ijazah ini. Dan Bung Fahri kembali memberikan pesan yang sangat menohok kepada gerombolan pembenci Pak Jokowi yang terus-menerus membuat gaduh, membuat ribut ruang-ruang publik kita. Nah, terakhir, saya juga punya tayangan di mana Gatot Nurmantio kembali dikuliti, kembali diskakmat oleh masyarakat karena tuduhan liarnya dan framing negatifnya terhadap Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Manuver Gibran semakin mencolok. Ia tercatat telah mendatangi 180 hingga 190 titik di seluruh Indonesia. Wow. Dalam sejarah Wapres Indonesia, jarang sekali ada Wapres dengan mobilitas yang menyaingi atau bahkan melampaui Presiden dalam jumlah titik yang dikunjungi. Panik. Angka ini fantastis untuk seorang Wakil Presiden dalam waktu yang sangat singkat. Panik. Namun fakta 180 hingga 190 titik bukan sekedar angka, melainkan anomali politik. Gibran tampaknya sedang bersiap untuk 2029 lebih cepat dari Presiden Prabowo sendiri. Meskipun angka kunjungan itu masih kategori kuantitas, bukan berarti kualitas. Kunjungan itu lebih nampak sebagai deretan gimmick politik daripada kerja substansial. Kok Anda Rakyat disuguhi konten, bukan solusi kebijakan. Ini adalah kampanye terselubung yang dibiayai fasilitas negara. Gibran sedang membangun infrastruktur politik personal secara agresif. Manuver ini diperkuat oleh peran Jokowi di balik layar. Mantan presiden itu terus bernafsu muncul di media nasional dan merekayasa opini di media sosial. Jokowi seolah menjadi tim sukses abadi agar nama Gibran tidak tenggelam. Segala isu direspon oleh Jokowi hanya untuk menjaga elektabilitas sang anak. Waduh, teman-teman. Kalau kita dengarkan omongannya, macam betul gitu ya kan? Macam betul. Tapi coba kalian lihat dan perhatikan serta dengarkan setiap penyampaian Mas Wapres Gibran kalau beliau berkunjung ke daerah. Yang pertama yang beliau sampaikan ini adalah atas arahan dari Presiden Prabowo. Jadi bukan Mas Gibran sendiri yang bermanuver. Sorry Bung, Mas Wapres Gibran selalu bekerja atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan pesan ayah beliau, ojo kemajon. Dan tadi Anda mengatakan bahwa Pak Jokowi menjadi tim sukses abadi, selalu menanggapi isu-isu terkini. Ya, gimana Pak Jokowi tidak menanggapi? Pak Jokowi selalu ditanyai oleh wartawan. Kalau Pak Jokowi tidak ditanyai wartawan, ya beliau juga tidak akan menanggapi. Anda kok kepanasan? Dan orang ini sepertinya sedang berusaha untuk membenturkan presiden dan juga wakil presiden. Karena bahasa-bahasanya tadi, waduh, penuh dengan propaganda, teman-teman. Berusaha untuk memecah belah hubungan baik, keharmonisan antara presiden dan juga wakil presiden. Aduh, Gunrom. Sepanik itukah Anda dengan partai Anda melihat Mas Wapres Gibran belusukan berkunjung ke masyarakat? Dan coba sekali lagi Anda semua perhatikan, kalau Mas Wapres Gibran berkunjung ke suatu daerah, yang beliau kerja apa? Mengawal program prioritas pemerintah, MBG, sekolah rakyat. Ini kan program-program yang memang unggulan dan beliau ditugasi oleh presiden untuk mengawal itu di lapangan. Dan ini tidak ada
pelanggaran sama sekali, tidak ada manuver sama sekali dari Mas Wapres. Aduh, kok Banteng ini makin ketar-ketir gitu ya kan? Aduh, sudah panik kah Anda? Segala isu dikomentari oleh Jokowi agar dia terus diperbincangkan. Gibran tampaknya sedang menyiapkan exit strategi menuju 2029. Ia melakukan manuver curi start yang tidak etis. Pesannya jelas, Gibran merasa tidak lagi butuh restu Prabowo. Ia sedang memperkuat basis masa mandiri untuk sekoci masa depannya. Pertanyaan besarnya, apakah Presiden Prabowo sadar sedang membesarkan lawan di dalam rumahnya sendiri? Kok lawan sih? Soal ijazah itu kan apa namanya? Menurut abang nggak rasional. Sudah tidak rasional gitu, ya. Ada KPU, ada UGM, ya kan? Ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana, ya kan? Masa tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, Bang nggak sependapat. Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa. Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini apa namanya wilayah pribadi saya. Ya kan, atau kalau Pak Jokowi mengatakan ya dulu kan sudah saya tunjukkan. Atau kalau dulu saya nggak tunjukkan memang tidak ada gunanya, tidak ada keperluan. Terus buat apa maksudnya kayak gitu-gitu itu? Anda nggak lihat itu UGM, Anda nggak lihat itu Ganjar dan Anies Baswedan juga sekolah di situ. Betul. Ya kan? Kayak gitu-gitulah. Tapi kita kan engage, sibuk betul gitu. Buat apa? Nah, itu yang saya bilang, kita kena hack dengan irasionalitas. Dan dalam percakapan publik kita itu sering dihack oleh irasionalitas. Banyak sekali ya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini. Tekanan ekonomi, tekanan kehidupan, ancaman perluasan perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan, di mana kita juga sudah tahu ya beberapa hari ini kapal-kapal nuklir ya, kapal-kapal perang dari Amerika sudah melewati perairan Indonesia untuk menuju kepada Laut Cina Selatan. Itu artinya eskalasi kemungkinan terjadinya perang di Laut Cina Selatan itu probability-nya itu makin meningkat. Probability-nya semakin meningkat. Oke Tifa, sepertinya sekarang ini sudah saatnya Anda mengirim Anies Baswedan untuk menjadi tokoh perdamaian dunia. Seperti yang Anda katakan beberapa bulan yang lalu gitu ya kan, saat menjelang Pilpres 2024. Ya karena Anies ini belum jadi sekjen PBB nih. Ya mungkin dengan dia menjadi tokoh perdamaian, dia bisa menjadi sekjen PBB Tifa. Coba kirim dulu ke Selat Hormuz ya kan, kirim dulu ke Iran, kirim dulu ke Israel, kirim ke Laut Cina Selatan. Karena kan katanya Anda waktu itu Anies Baswedan ini disiapkan untuk mendamaikan dunia. Waduh. Ngibul. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong nenek akan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya macam benar ya kau. kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah. Gatot, kepanjangannya adalah gagal total. Aku sangat menghargai, menghormati institusi TNI dan Polri, prajurit yang aktif ataupun yang sudah purna wirawan. Karena apa? Karena mereka semua orang-orang hebat yang mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara ini. Betul. Tapi aku tidak akan sedikit pun menghormati siapapun, mau jenderal, mau mantan panglima, mantan kapolri yang suka membuat gaduh Indonesia. Karena apa? Karena ingin berkuasa. Contohnya seperti apa? Seperti Gatot. Gatot ini mainnya jorok, kotor, ya, suka memfitnah sana sini. Lihatlah
tidak ada satupun mantan Panglima TNI ya yang jadi gembel seperti Gatot ya. Wow, Gatot, keras sekali ini. kita semua rakyat itu tahu ya berapa kali kamu melanggar aturan. Wow. Ingat nggak kamu datang ke demo 212? Kamu pakai baju bebas. Padahal aturannya kan harus menggunakan seragam dinas dalam keadaan apapun. Di situ kan kamu ingin ya Manuver. memiliki masa kan, ingin dapat nama kan, ya, ingin berkuasa kan. Terus inget nggak Gatot? Tahuan nih ya. Waktu HUT TNI yang Pak Jokowi harus jalan berkilo-kilo itu. Di Cilegon ya. Itu ulah siapa? Hah? Ulah kamu. Waduh. Sekarang pakai ngomong Pak Jokowi nitip lah, inilah. Itu sudah hal biasa, bukan rahasia lagi Gatot. Bahkan elu sendiri bisa jadi panglima, ya. Titipan juga. Itu karena Pak Jokowi. Bukan karena prestasimu atau bukan karena dirimu sendiri, bukan. Tapi karena rekomendasi dari Presiden Jokowi. Waduh. Kita coba bantu abang ini teman-teman ya. Kita coba bantu abang ini. Coba kalian yang nonton video ini, komen di bawah jejak rekam dari Gatot Nurmantio ketika dia masih menjadi Panglima TNI dan juga setelah menjadi Panglima TNI atau setelah lengser lah. Kalau saya satu ya, mendirikan kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Itu kan kepanjangannya yang isinya tokoh-tokoh oposisi. Waduh, kerjanya apa? Menyerang Presiden Jokowi waktu beliau masih menjabat. Itu salah satu prestasi dari si Gatot ini teman-teman. Udah dinaikin derajatnya, malah ya ingin menjatuhkan orang yang pernah menaikkan derajatnya. Tuntutan untuk pencabutan TAP MPRS. Siapa lagi kalau bukan itu? Siapa lagi kalau bukan PKI itu? Itu Gus Dur yang mengajukan untuk penghapusan TAP MPR karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah tapi dianggap salah. Gus Dur bukan PKI. Gus Dur anak kiai, Gus Dur sendiri adalah kiai. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah yang meminta penghapusan TAP MPR itu pasti PKI. Itu keliru fatal untuk membodohi masyarakat kita. Bocil-bocil main tali. Loh, main talinya dengan sapu lidi. Loh, aku kira ijazahnya asli. Ternyata punyanya Mukidi. Loh, ini kan munasnya Partai Umat. Hah? Loh, kok dia nyempil di sini lagi nih? Orang ini ya, rupanya dia keliling nyari suaka, teman-teman. Dia nelpon Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman tidak diangkat. Dia chat Pak Habibur Rahman tidak dibalas. Karena dia mau ngemis-ngemis ke Komisi 3 untuk kasus dihentikan, nggak direspon. Dia nyempil ke Partai Umat. Emang Partai Umat punya apa? Hah? Partai Umat itu nggak ada wakil di DPR. Dia ngapain kau pidato di situ? Kau mau cari massa? Hah? Kau mau cari bantuan gitu? Nanti kalau misal si Roy Suryo dan Tifa dibui, kau punya massa untuk demo gitu? Maksudnya gitu apa gimana nih? Coba jelaskan dulu, coba. Selamat datang Pak Amin Rais. Ada salam dari Teddy Indrawijaya, Pak. Ketawa dulu, nangis kemudian. Tapi Komdigi itu tidak baca putusan MK ya. Si paling hebat. Putusan MK itu mengatakan Apa tuh? yang namanya lembaga kepresidenan, kepala negara, kepala pemerintahan itu tidak bisa menggunakan pasal-pasal undang-undang ITE untuk melindungi dirinya. Karena ada Pak Amin Rais, saya belok sedikit ya kan. Gitu. Kenapa? Karena yang boleh itu adalah ya manusia-manusia, tapi lembaga, kepala negara, pejabat negara itu nggak boleh. Lah, emang Jadi siapa kalau yang mau misalnya kita laporin Amin mengkritik Rais? pejabat negara, pemerintahan negara nggak ada masalah sesungguhnya. Emang Tapi Komdigi itu mau masalah laporkan Amin pribadi. Rais? Persoalannya adalah Kan enggak. ketika kita menjadi pejabat publik, ruang pribadinya itu semakin sempit.
Yang ada ruang publiknya semakin besar. Tapi kalau kita bukan pejabat publik, ruang pribadinya masih besar. Tapi ruang publiknya juga ada. Seperti saya misalnya ruang publiknya ada karena saya podcaster misalnya. Bu Husnul pembicara publik. Makanya kadang-kadang diserang kiri kanan, nggak apa-apa. Itu kan konsekuensi jadi person in public, bukan man in public, person in public, Bu Husnul ya. Allahu Akbar. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Ya kan? Nah, coba kaum dia tidak paham. Apalagi menggunakan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Emang siapa 1 yang mau laporin? 2024 yang juga dikenakan kepada ijazah palsu ini. Nggak bisa juga. Karena undang-undang itu bicara tentang ujaran kebencian yang berbasis suku, agama, ras. Ya kan? Kemudian ada disabilitas mental, fisik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini kan masa kita mempertanyakan soal Teddy Indrawijaya tiba-tiba kita bicara mengenai soal suku, agama dan lain sebagainya. Enggak, ya. Ini bicara tentang soal integritas, soal hal-hal yang sebenarnya patut ditanyakan. Tetapi nanti kita berhadapan di pengadilan. Sontoloyo saya bilang. Kenapa? Bilang aja takut. Karena ini sidang pidana. Kecuali perdata. Di mana takut, ada eco party 1 lawan 1. Dan itu dihindari terus oleh Jokowi. Dihindari terus. Sebenarnya Jokowi baik dulu maupun sekarang. Kok dihindari sih? Ada orang itu. Memang benar Joko Widodo namanya. Pertanyaannya adalah ketika Mukidi mau jadi wali kota atau jangan-jangan sebelum wali kota ya, ada kebutuhan bekerja dan lain sebagainya, kita nggak tahu persis. Kemudian bisa jadi kemudian ijazah itulah yang dipakai. Bisa jadi ijazah itulah yang dipakai. Macam betul aja ya kan. Saya tuh capek ngelihat orang-orang ini teman-teman. Saya udah mulai bosan ngelihat orang-orang ini. Saya mulai enak ngelihat muka orang-orang ini. Karena yang dibahas setiap hari itu aja. Mulai dari foto Pak Jokowi, watermark, topi miring, ngemis SP3, kasus dihentikan, itu aja terus yang diomongin. Cari suaka, minta bantuan, aduh, nggak jelas emang, nggak jelas orang-orang ini loh. Muncul lagi tadi katanya ijazah itu dipakai digunakan sebelum mau menjadi wali kota. Emang konyol orang-orang ini. Yang satu ngomongnya dibuat di Pasar Pramuka tahun 2010 ke atas. Yang satu bilang ijazah itu dipakai sebelum jadi wali kota. Yang mana sih yang kalian tuduhkan ini? Yang mana sih yang bener ini? Emang nggak konsisten omongan orang-orang ini loh. Aduh, kemarin si Repli debat sama Dr. Zul mengenai kacamata Pak Jokowi. Juga mereka adu mulut. Aduh. Makin lucu antum-antum ini ya, makin nggak terkontrol gitu. Ayolah polisi, kejaksaan, udah langsung P21 aja orang ini, sidang udah, biar clear di pengadilan. Pak Jokowi udah mau bawa ijazahnya, semua mau ditunjukkan di pengadilan, udah. Tapi jangan sampai si Roy Suryo udah ditunjukkan di foto pula sama dia, kemudian diteliti. Makin kacau lagi otaknya kalau begitu. Ijazah fisik di foto kemudian diteliti. Aduh, pakai otak tuh kalau katanya ahli kok nggak pakai otak gitu ya kan. Aduh. Dan tadi gimana pendapat kalian tentang Banteng yang sepertinya mulai kepanasan, mulai ketar-ketir atas kiprah dan kinerja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dan ya, seperti kita tahu, Banteng tidak akan ikhlas melihat Mas Gibran terbang begitu jauh ke angkasa, bercahaya, dekat dengan masyarakat. Dia nggak suka, teman-teman. Bahkan tadi dia berusaha untuk membenturkan presiden dan wakil presiden. Waduh. Kelihatan banget serangannya. Kelihatan banget. Yang halus dikit kenapa? Yang halus dikit dong. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, Mas Wapres Gibran itu setiap dia berpidato dan ketika dia datang ke suatu tempat, beliau selalu membukanya dengan atas arahan presiden. Coba kalian perhatikan di setiap kunjungan-kunjungan Wapres. Dan saya pikir ya, menurut pandangan saya sebagai masyarakat awam, Presiden Prabowo dan juga Mas Wapres Gibran ini pasangan yang ideal, pasangan yang sangat serasi teman-teman.
Mas Gibran dengan jiwa bundanya, dengan mobilitasnya yang tinggi, beliau bisa berkunjung ke daerah-daerah, langsung memantau bagaimana jalannya program prioritas pemerintah, bisa belanja masalah di bawah, bisa berinteraksi dengan masyarakat, mencatat dan lain sebagainya. Kemudian nantinya beliau menyetorkan itu kepada presiden. Dan Presiden Prabowo dengan segudang pengalaman, dengan cita-cita yang sangat mulia, dengan kemampuan geopolitik yang luar biasa, beliau bekerja sesuai dengan porsinya. Beliau mengatur jalannya pemerintahan, konsepnya beliau yang jalankan, bagaimana beliau membangun hubungan baik dengan negara-negara lain, geopolitiknya diperbaiki. Ini kan luar biasa, pasangan yang sangat serasi. Makanya kami, para pendukung Pak Jokowi, selalu menegaskan bahwa Prabowo Gibran 2 periode. Nggak pernah kita mengatakan Gibran presiden 2029. Nggak pernah. Saya malah mendukung Mas Gibran tetap menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo nantinya di tahun 2029. Karena Mas Gibran ini masih butuh segudang pelajaran dari orang-orang yang berpengalaman seperti Presiden Prabowo dan juga ayahnya, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Makanya kita dukung Prabowo Gibran 2 periode. Jangan kita terpancing oleh omongan-omongan orang bahwa Gibran akan maju sebagai presiden 2029. Nggak ada cerita itu, nggak ada teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.